Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pertemuan di eh, manajemen risiko di pertemuan ketiga, yaitu managing and compliance. Managing and compliance itu apa yang kita pelajari itu sehingga nantinya menjadi suatu manfaat atau pembelajaran yang penting bagi kita semua. Tetap di RSC Channel belajar dengan saya untuk manajemen risiko dengan topik managing compliance. Nah, di sini kita bisa melihat tentang pengenalan atau pengantar pertama, yaitu bagaimana kita bisa melihat sebuah perusahaan itu harus mematuhi undang-undang yang berlaku untuk mereka. Kita perlu untuk memahami tentang hukum-hukum tersebut terangkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu tentang konsep tidak diharapkan menjadi pengacara dalam suatu institusi, tetapi harus tahu memahami dasar-dasar hukum yang relevan rekan-rekan. Yang ketiga atau introduksinya yang ketiga itu bagaimana kita bisa memastikan organisasi Anda itu yang akan kita lakukan atau kita kerja atau di tempat tersebut kita bekerja itu benar-benar mematuhi dasar-dasar hukum tersebut rekan-rekan. Kemudian biaya tidak mematuhi itu terkadang bisa menjadi mahal dan dapat bisa berubah denda maupun penjara, dan bisa juga yang lain rekan-rekan. Ini adalah pengantar untuk kita bisa ketahui tentang pertemuan ketiga hari ini. Nah, kita akan masuk ke materi yang sebenarnya, yaitu pemenuhan atau compliance. Apa sih dimaksud dengan pemenuhan atau compliance? Di sini maksud pemenuhan atau compliance adalah yang pertama adalah program internal untuk memastikan tetap ada kepatuhan sesuai peraturan dan hukum-hukum yang relevan rekan-rekan. Jadi untuk keperluan apa sih ini? Ini adalah untuk keperluan audit internal. Yang kedua apa? Pemenuhan yang kedua yaitu tentang program sertifikasi dan akreditasi, karena di setiap perusahaan ketentuan tentang pemenuhan tentang sertifikasi itu penting rekan. Dengan adanya sertifikasi, maka perusahaan tersebut bisa menunjukkan bahwa eksistensi keberadaan perusahaan tersebut itu sudah pada tingkat tahapan sekian. Termasuk juga akreditasi, sama seperti kita berada di institusi pendidikan, akreditasi itu juga sangat dipentingkan. Apakah dia C, apakah dia B, apakah dia akreditasinya A. Semakin tinggi tingkat level akreditasinya, maka kepercayaan publik, kepercayaan pengguna itu semakin tinggi terhadap instansi institusi tersebut. Nah, yang kemudian yang ketiga itu apabila dimanfaatkan oleh hukum, maka perlu dilakukan audit eksternal rekan-rekan. Artinya apa kalau melakukan audit eksternal? Supaya nanti ada suatu kepercayaan, tidak dimanipulasi. Karena apa? Ada dimanfaatkan oleh hukum di bagian internal. Sehingga perlu penyedia layanan yang di luar itu, yaitu audit eksternal, untuk menyediakan pihak ketiga memverifikasi sesuai dengan persyaratan yang ada. Jadi kita akan coba untuk memahami kenapa kok if mandated by law, artinya apa? Jikalau sudah dimanfaatkan hukum atau sudah ada tim hukum di situ, maka perlu ada pihak ketiga agar dia bisa dikatakan bersih dari pengaruh-pengaruh internal rekan-rekan. Nah, kita lanjutkan dalam slide yang berikutnya, itu di hukum Amerika Serikat US itu ternyata sudah ada contoh-contoh tentang aturan-aturan hukum yang mungkin kita bisa adopsi, yaitu pertama Undang-Undang Manajemen Keamanan Informasi. Yang kita lihat di situ adalah atau federal, yaitu FISMA, Federal Information Security Management Act. Itu adalah undang-undang rekan, dan undang-undang ini diwujud nyatakan atau terbentuk di tahun 2002. Isinya apa rekan? Isinya adalah memastikan bagaimana lembaga federal di sana itu melindungi data-data dari customer rekan-rekan, data-data dari staff-staffnya, sehingga apa yang menjadi kepastian hukum, kepastian keamanan itu bisa terpenuhi dengan baik. Yang kedua yaitu tanggung jawab agen. Agen yang ada di sana itu diminta untuk bisa melindungi sistem dan data, mematuhi semua elemen dari RISMA, yaitu elemen undang-undang dari manajemen keamanan informasi itu harus terpenuhi. Yang ketiga, mengintegrasi keamanan dalam sebuah proses. Yang berikutnya yaitu bagaimana membutuhkan inspeksi tahunan independen, dan itu perlu dilakukan rekan-rekan. Apa yang dievaluasi? Yang pertama yaitu menguji keefektifan dari undang-undang.
menguji keefektifan dari sistem yang ada di situ, dan itu menjadi penilaian atau laporan bagi setiap perusahaan karena ada jaminannya. Kita akan lakukan pembelajaran ini lanjutnya dari slide, yaitu tentang portable. Jadi di sini portable itu artinya apa kan? Portable itu artinya bisa dilakukan di mana-mana. Untuk health insurance atau asuransi kesehatan, di sini adalah ada undang-undang tentang portable atau dilakukan misalnya di mana-mana untuk asuransi kesehatan kan, yaitu HIPAA di tahun 1996. Isinya apa? Isinya ya tentang memastikan bahwa data informasi kesehatan terlindungi kan. Terkadang itu yang menjadi privasi bagi para pasien, yang itu jadi jangan sampai itu bisa terluar atau diketahui orang lain. Nah, sebelumnya informasi kesehatan pribadi seringkali tersedia bagi siapa saja kan, dan itu menjadikan suatu polemik bagi penderita. Dia ingin apa yang dia rasakan, dia alami itu tidak menjadi konsumsi publik, tapi bagi orang lain mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan orang tersebut. Nah, dengan adanya undang-undang ini maka itu tidak akan terjadi lagi. Privasi asuransi kesehatan akan terlindungi, tercover oleh undang-undang HIPAA di tahun 1996. Nah, kurangnya keamanan data sering disalahgunakan dan digunakan. Karena itu maka semakin ditingkatkan dan diwujudkan nyatakan dalam undang-undang portability untuk asuransi kesehatan. Nah, kita akan lanjutkan dalam slide berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa melihat undang-undang Gramm-Leach-Bliley. Jadi setiap ada act berarti dia undang-undang. Itu singkatan dari GLBE. GLBE itu adalah kependekan atau penyekannya itu Gramm-Leach-Bliley Act, yang kita katakan atau diwujud nyatakan di tahun 1999. Nah, di sini dinyatakan bahwa undang-undang tersebut memodernisasi jasa keuangan kan. Jadi undang-undang ini adalah sudah mengetahui bahwa ada jasa keuangan yang sudah memiliki peraturan, memiliki aturan, dan itu dicoba untuk dimodernisasi. Dan aturan privasi keuangan itu isinya adalah pemberitahuan kepada pelanggan berkaitan dengan praktek privasi mereka. Artinya apa? Data-data keuangan transaksi itu diharapkan untuk tidak sampai tersebar kemana-mana. Dengan izin undang-undang itu baru bisa dilakukan mengetahui aksesnya tersebut. Untuk yang berikutnya itu aturan perlindungan aman, dan di situ bisa menjadikan keamanan yang bisa dijaminkan, bisa dipercayakan kepada para penyedia jasa keuangan. Nah, di sini juga memiliki sebuah rencana untuk melindungi informasi pelanggan rekan-rekan. Jadi ada informasi yang perlu diketahui pelanggan bahwa itu juga sudah dijamin tentang keamanannya. Tidak ada rilis tanpa adanya otorisasi. Jadi otorisasi itu apa sih Pak? Otorisasi adalah suatu hak untuk bisa mengakses data ke bagian dalam diberikan, dan itu tidak akan bisa diberikan kalau tidak ada rilis, artinya pemberitahuan. Nah, untuk memastikan integritas data dan manajemen risiko rekan-rekan. Nah, kemudian kita bisa melihat namanya yaitu Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002. Di sini juga adalah undang-undang dari Sarbanes-Oxley yang dibentuk atau muncul di tahun 2002. Di sini isinya apa rekan-rekan? Isinya itu perusahaan perdagangan publik. Nah, sasarannya tujuannya mengurangi penipuan rekan-rekan. Karena di saat itu penipuan dalam jasa layanan publik itu sangat tinggi sekali. Jasa layanan publik itu tanpa tercover undang-undang atau perlindungan terhadap konsumen, maka itu bisa menjadikan suatu tindak kejahatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Sarbanes-Oxley Act atau Undang-Undang Sarbanes-Oxley di tahun 2002 itu memunculkan untuk melindungi tentang bagaimana mengurangi adanya penipuan di bidang perusahaan perdagangan publik. Nah, eksekutif dan anggota dewan secara pribadi bertanggung jawab atas data keuangan. Jadi tidak merta-merta lepas tangan rekan-rekan. Dengan agenda undang-undang Sarbanes-Oxley, maka undang-undang ini meminta eksekutif dan anggota dewan itu bertanggung jawab. Kemudian berikutnya adalah data yang tidak akurat. Artinya apa? Adanya undang-undang ini muncul karena adanya data yang tidak akurat. Karena adanya undang-undang ini muncul, maka dipastikan bahwa data-data yang dimiliki, yang diberikan di layanan itu diminta untuk benar-benar akurat. Dan nantinya jika tidak
akurat, maka akan diberikan denda atau mungkin dipenjara. Dalam dalam seksi 404 di situ disebutkan ada penggunaan kontrol internal untuk melindungi data. Kemudian membutuhkan laporan dari internal dan eksternal auditor untuk memverifikasi kepatuhan rekan-rekan. Oke, jadi di situ undang-undang dari Sarbanes Oxley itu berkaitan dengan perlindungan untuk perusahaan dalam mengurangi penipuan dalam hal perusahaan perdagangan publik, dan itu penting bagi kita semuanya yang masuk dalam ranah perdagangan publik rekan-rekan. Nah, untuk slide berikutnya ini adalah berkaitan dengan undang-undang hak pendidikan keluarga, undang-undang hak pendidikan keluarga, atau yang disebut di sini singkatannya adalah VERPA, muncul tahun 1974. VERPA tahun 1974 ini isinya apa? Tujuannya apa? Dengan tujuan satu, melindungi privasi catatan siswa rekan-rekan, melindungi privasi catatan siswa alias rekaman siswa. Nah, termasuk melindungi data pendidikan dan data kesehatan. Privasi siswa benar-benar harus dilindungi rekan-rekan, dan berlaku untuk semua sekolah yang menerima seluruh pembiayaan dari Amerika Serikat. Jadi contoh-contoh undang-undang ini kita memang mengadopsi dari undang-undang atau pelaksanaan yang sudah dilakukan di negara lain, dan di sini contohnya adalah di Amerika Serikat rekan-rekan. Kemudian undang-undang lain yang akan muncul dan kita pelajari adalah undang-undang berkaitan dengan pelindungan anak dari pengaruh negatif internet, yang itu kita baca dengan singkatan CIPA, muncul tahun 2000. Tujuannya apa rekan-rekan? Tujuannya adalah untuk membatasi akses ke konten yang menyinggung dan berasal dari komputer sekolah dan komputer perpustakaan. Jadi akses untuk bisa dipakai oleh siswa-siswa itu adalah komputer di sekolah dan komputer perpustakaan. Nah, disitulah nantinya akan diminta untuk adanya proteksi, tidak ada kata-kata yang bisa disampaikan anak-anak itu biasanya memiliki kepolosan untuk memberikan suaranya. Jangan sampai nanti adanya kata-kata yang mungkin tak terduga itu ceplos atau masuk ke dalam ranah-ranah yang mungkin tidak perlu untuk dikatakan, sehingga undang-undang ini adalah mencegah anak-anak itu bisa masuk memberikan suatu komentar, mungkin dia juga salah satunya komentar, dan juga mungkin pengaruh negatif terhadap anak-anak juga. Nah, kemudian di undang-undang CIPA ini mensyaratkan sekolah dan perusahaan itu memblokir atau menyaring terhadap akses ke gambar yang tidak senonoh, pornografi, porno anak-anak, dan berbahaya bagi anak-anak di bawah umur. Yang kedua, menerapkan kebijakan terhadap aktivitas online rekan-rekan. Yang ketiga, menerapkan kebijakan keamanan internet. Jadi apa yang disampaikan ini adalah baik anak-anak itu memberikan pendapatnya, kemudian akses anak-anak terhadap konten-konten yang tidak baik, kemudian tentang menerapkan kebijakan keamanan internet. Jadi tidak dari anak-anak saja yang memberikan komen, tetapi anak-anak akses sesuatu yang tidak baik, termasuk keamanan yang harus diberikan khusus untuk akses dari anak-anak tersebut. Nah, kita akan lihat dari pengaruhnya sekarang, pemenuhannya. Nah, kebijakan organisasi untuk pemenuhan. Nah, di sini maksudnya apa rekan-rekan? Maksudnya adalah adanya liburan wajib rekan-rekan. Ternyata liburan wajib itu diberikan untuk memberikan suatu kelegaan, suatu refreshing rekan-rekan, dan itu penting. Tujuannya apa liburan wajib? Tujuannya adalah mengurangi penipuan dengan menemukan aktivitas ilegal. Jadi dengan adanya liburan wajib, maka dipastikan disitulah waktu para audit untuk mengecek ada sesuatu yang janggal atau tidak normalkah, dan itu menjadikan suatu tujuan mereka, meskipun layanan ini atau liburan wajib ini untuk pemenuhan bagi staf-staf itu, tetapi secara internal mereka ingin mengaudit ada apakah atau sesuatu yang tidak normal terjadi di dalam perusahaan, institusi atau instansi tersebut. Kemudian rotasi pekerjaan, jadi pemenuhannya bisa melalui liburan wajib, ada rotasi pekerjaan. Jadi untuk apa sih? Untuk mengurangi aktivitas penipuan, juga untuk pelatihan silang. Jadi kalau kerjaan itu selalu didominasi oleh satu orang, pekerjaan itu selalu dikerjakan oleh orang tersebut, maka ada kemungkinan itu ada kegiatan kejahatan, yaitu aktivitas penipuan rekan-rekan. Oleh karena itu perlu adanya rotasi pekerjaan, dan itu juga untuk pelatihan silang juga sebenarnya.
Dan ketiga yaitu tentang pemisahan tugas. Jadi untuk bisa biar ada kebijakan organisasi yang untuk memberikan pemenuhan positif bagi staf dan bagi perusahaan, maka juga ada pemisahan tugas supaya nanti tidak terlalu beban berat untuk melakukan pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu penerimaan pemakaian kebijakan rekan-rekan. Di sini penerimaan pemakaian kebijakan itu artinya adalah pendefinisian penerimaan pemakalah penerimaan pemakaian untuk sistem teknologi informasi data gitu ya rekan-rekan. Kita lanjutkan dari beberapa item-item definisi yang mungkin perlu kita ketahui, dimulai dari standar dan panduan untuk pemenuhan. Maksudnya standar dan panduan ketentuan itu apa sih? Ternyata di situ ada kepenuhan, yaitu informasi atau item-item atau kata-kata yang perlu kita pahami, kita ketahui, dimulai dari PCI DSS, NIST, GASP, COBIT, ISO, IEC, ITAL, CMMP, DOD, DICF, CFAP ya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita wajib untuk mengetahui hubungannya sama pembicaraan kita hari ini ya rekan-rekan. Nah, untuk yang pertama yaitu Payment Card Industry Data Security Standard, yaitu yang kita katakan PCI DSS, yang kita bisa artikan sebagai kartu pembayaran data industri yang memenuhi standar keamanan rekan-rekan. Isinya apa aja sih? Yang pertama, standar keamanan internasional untuk meningkatkan keamanan data kartu kredit. Nah, di sini dipastikan agar bisa berstandar internasional rekan-rekan. Karena kita hanya tidak memiliki standar internasional, maka nantinya orang-orang yang ada di luar akan investasi ke tempat kita itu tidak akan mau, karena ada standar-standar keamanan yang perlu disesuaikan. Mereka tidak mau ada kecolongan data, ada penipuan, ada sesuatu yang negatif bagi mereka sebagai investor. Yang kedua, diciptakan oleh Dewan Standar Keamanan PCI DSS dengan masukan dari perusahaan kartu kredit besar. Jadi meskipun itu adalah suatu hal yang wajib, tapi pembentukannya juga harus ada pengetahuan atau sepengetahuan dari pihak-pihak kartu kredit besar. Contohnya di situ ada Amex, Visa, Mastercard, ICE ya, JCB ya, maaf ya saya nggak bisa lihat di situ. Dan yang ketiga yaitu data CC seringkali dikirim dari dan ke pedagang sehingga dapat berpergian tanpa lelah dari POS untuk melakukan perjalanan dari pedagang ke persetujuan kewenangan. Maksudnya apa? Di sini agar ada kemudahan aja sih rekan-rekan. Yang keempat, kondisi ini dapat dicegah dengan setiap saat dikirim ini dengan mudah dibaca apabila tidak dienkripsi. Jadi artinya apa? Ada satu perlindungan yang diberikan untuk bisa diakses oleh pemilik tanpa ada kekhawatiran. Nah, oleh itu perlu adanya langkah-langkah enkripsi. Enkripsi itu apa sih? Enkripsi adalah suatu tindakan dari sesuatu yang normal itu diubah dalam bentuk-bentuk data-data khusus yang akhirnya tidak bisa diakses, dibaca oleh para pelihat atau customer lain. Intinya keamanan itu bisa terjamin dengan proses enkripsi rekan-rekan. Nah, kemudian kita belajar tentang 6 prinsip dari PCI DSS, yaitu pertama, membangun dan mempertahankan jaringan yang aman. Artinya apa? Di sini ada request khusus. Yang pertama, request pertama dan kedua untuk membangun dan mempertahankan jaringan yang aman. Request pertama adalah atau permintaan pertama adalah install dan pelihara firewall. Di sini kita bisa melihat firewall itu sangat penting untuk bisa kita gunakan untuk mengantisipasi adanya pencurian data. Keamanan security yang perlu kita tingkatkan. Permintaan kedua atau request kedua yaitu jangan gunakan settingan mula-mula, artinya default setting. Default setting itu dipakai, kemudian setelah kita pakai harus kita ubah menjadi settingan yang lebih rumit, yang lebih yang lebih tidak mudah diakses. Nah, itu penting untuk kita lakukan. Default contoh password mula-mula. Dan yang kedua, melindungi data pemegang kartu rekan-rekan. Melindungi data pemegang kartu. Requestnya yang ketiga yaitu melindungi data-data yang disimpan rekan-rekan. Data-data yang disimpan baik yang dari pemilik instansi, institusi maupun customer rekan-rekan. Kemudian ada request atau permintaan ketiga yaitu tentang enkripsi transmisi.
Jadi setelah disimpan, maka untuk ketika mau diakses, sebelum diakses itu perlu dienkripsi. Nah, rekan-rekan, enkripsi itu adalah proses yang diletakkan pada saat kita melakukan proses transmisi, rekan-rekan. Ya, oke. Jadi yang kita pahami tentang enkripsi itu ada di proses atau tahapan transmisi, ya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, prinsip yang ketiga dari PCI DSS adalah mempertahankan program manajemen keamanan. Mempertahankan program manajemen keamanan itu artinya di sini ada request yang kelima dan request yang keenam. Permintaan kelima, keenam itu isinya apa? Yang kelima, mempergunakan dan update program antivirus, rekan-rekan. Meskipun ada firewall, tetap kita harus punya antivirus yang selalu terupdate, rekan-rekan, agar nanti keamanan sistem itu bisa terjalankan dengan baik. Sama seperti kalian dan saya, di komputer kita, meskipun kita punya firewall, tetap harus terinstall antivirus. Yang keenam, mengembangkan dan memelihara sistem yang aman. Mengembangkan dan memelihara sistem yang aman itu artinya apa? Artinya kita paham dengan sesuatu yang kita masukkan itu, yang kita kembangkan tetap harus memenuhi koridor keamanan sistem informasi. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ke prinsip yang keempat, yaitu prinsip tentang implementasi atau penerapan tindakan kontrol akses yang kuat. Dalam penerapan tindakan kontrol akses yang kuat, yaitu prinsip yang keempat, itu ada permintaan yang ketujuh, yaitu mengenai pembatasan akses ke data. Dan itu memang penting, rekan-rekan, karena di sini ini artinya dari posisi institusi, instansi atau perusahaan itu perlu untuk membatasi akses ke data, karena ada beberapa hal data itu tidak perlu diakses oleh customer, pelanggan. Kemudian request yang ke-8 atau permintaan ke-8, gunakan saat logon masuk itu ada logon uniknya, itu perlu digunakan, jangan sampai hanya gampang diakses, ya kan. Harus ada logon yang unik yang kita perlu punya, atau username. Untuk setiap pengguna, jangan bagikan username dan password itu kepada orang lain. Itu adalah tentang menerapkan tindakan kontrol akses yang kuat. Bagaimana dengan ini ya, request yang ke-9, yaitu membatasi akses fisik, rekan-rekan. Jadi akses fisik itu juga penting dalam tindakan kontrol akses yang kuat. Kemudian prinsip yang kelima dalam PCI DSS adalah secara teratur membantu dan memantau dan menguji jaringan, rekan-rekan. Secara teratur memantau dan menguji jaringan. Permintaan atau request yang ke-10 dan ke-11 itu berisi sebagai berikut. Permintaan ke-10 atau request ke-10 berisi tentang lacak dan pantau semua akses ke sistem dari data, rekan-rekan. Kemudian permintaan atau request yang ke-11 itu secara teratur menguji keamanan. Kenapa kok ini perlu dilacak, teman-teman? Mengapa ini perlu dipantau? Karena dengan adanya lacakan dan pantau, perusahaan bisa mengetahui aktivitas jaringan atau transfer dan receiver dari semua aktivitas resim informasi, dan itu perlu kita lakukan konsisten sehingga bisa teratur, bisa menguji keamanan, rekan-rekan. Yang keenam, prinsip yang keenam dan terakhir dari PCI DSS, yaitu mempertahankan kebijakan keamanan informasi. Terkadang kebijakan itu perlu katakanlah dipertahankan dan perlu dinaikkan untuk bisa memperkuat keamanan sistem informasi. Di sini request yang ke-12 adalah apa? Request ke-12 atau permintaan ke-12 adalah menjaga kebijakan keamanan. Menjaga kebijakan artinya bisa dipertahankan, bisa dinaikkan, ditambahkan. Begitu, rekan-rekan. Kemudian kita lanjut ke slide yang terakhir, yaitu tentang yang lainnya. Tadi ada PCI DSS, dan itu di sini ada NIST yang ada di bab 2 nantinya. Ya. Kemudian ada Generally Accepted Info Security Principles (GSP). Jadi di situ sudah tidak lama aktif, ya, rekan-rekan. Kemudian tentang istilah lainnya, yaitu COBIT dan ITIL. Ternyata COBIT dan ITIL itu adalah sesuatu yang kita pelajari di Tata Kelola Teknologi Informasi atau MLTI, rekan-rekan. Kemudian JMMI itu kita pelajari dalam mata kuliah BMRPL. Kemudian istilah ISO, tentu saja standar organisasi yang wajib dimiliki setiap organisasi untuk mengetahui bahwa standarnya sudah sampai di tingkat mana, rekan-rekan. Dan pasti institusi, instansi, perusahaan, organisasi akan perlu melakukan standarisasi. Dan apakah dia ISO berapa, 20.000, 38.000, ISO 9.000 kayak gitu, ya. Nah, untuk International Electrotechnical Commission, yaitu istilah yang mungkin nantinya berhubungan dengan
persiapan atau publikasi standar listrik, elektronika, dan teknologi yang masih berkaitan. Jadi istilahnya persiapan untuk publikasinya, jadi listriknya, elektronikanya, dan teknologi yang berkaitan dengan listrik dan elektronika. Yang terakhir adalah tentang DoD. DoD yaitu yang dikatakan Department of Defense Information Assurance Certification and Accreditation Process. DoD DACAP artinya apa? Inilah yang akan mengakreditasi proses-proses yang ada dalam mempertahankan asuransi pertahanan informasi yang akan diberikan, dan ini adalah lembaganya ada di Amerika Serikat. Dan kita akan sudahi dalam pertemuan hari ini. Rekan-rekan mahasiswa, dalam pertemuan hari ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah manajemen risiko dengan judul Managing Compliance. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat rekan-rekan, kalian wajib untuk subscribe dan like, dan jangan lupa untuk memberikan komentar, itu penting, dan komentar positif itu adalah yang baik dibandingkan komentar yang negatif. Dan jangan lupa pada saat kalian nanti masuk dalam latihan mandiri, kerjakan latihan mandiri itu di Learning Management System yang sudah kalian ketahui di website yang ada. Lakukan itu selama waktu yang diberikan oleh saya, dan itu menjadi suatu manfaat yang baik untuk kalian semuanya. Tidak ada kata yang lain. Saya ucapkan terima kasih atas tayangan video ini bisa kalian lihat, kita dipelajari menjadi sesuatu kekuatan dan pembelajaran baik bagi saya maupun kita semua. Ucap kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama kalian dengan saya. Sampai jumpa di pertemuan keempat. Tetap di RSD Channel. Terima kasih.